Perkenalkan, nama saya Almeida Raffi Muhammad dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 19219101. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Belajar Mengajar Gerak. Pada makalah ini saya membahas beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama pengaturan urutan materi belajar, yang kedua pengaturan waktu latihan, yang ketiga pengaturan lingkungan belajar, yang keempat metode mengajar. Untuk yang pertama itu pengaturan urutan materi belajar. Urutan materi belajar gerak itu sangat menentukan terhadap keberhasilan pelajar. Jadi urutan materi belajar yang baik itu mempermudah dan mempercepat pelajar untuk menguasainya. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan urutan materi belajar yang bisa dikatakan baik. Yang pertama itu tingkat kesulitan. Jadi berdasarkan tingkat kesulitan ini hendaknya materi belajar dipilih mulai dari yang mudah ke yang sulit. Dengan diawali dari yang mudah, pelajar akan merasakan keberhasilan, dan dengan keberhasilan itu akan membangkitkan motivasi semangatnya untuk mulai belajar lagi. Yang selanjutnya tingkat kompleksitas gerakan. Jadi kompleksitas gerakan di sini itu berhubungan dengan kerumitan koordinasi gerakan. Jadi gerakan yang sederhana hanya memerlukan koordinasi gerakan yang sederhana pula. Sedangkan gerakan yang kompleks memerlukan gerak yang rumit. Pada awal belajar, pelajar harus memiliki tingkat koordinasi tubuh yang belum baik. Oleh karena itu, materi belajarnya juga yang sederhana terlebih dahulu saja. Untuk sejalan dengan berlangsungnya proses belajar gerak, maka koordinasi geraknya akan meningkat menjadi semakin baik dan lebih baik lagi. Untuk yang ketiga yaitu intensitas penggunaan daya fisik. Jadi daya fisik ini bisa berkembang sejalan dengan proses belajar atau latihan keterampilan gerak. Apabila pada awal melakukan latihan daya fisiknya belum baik, maka pada saat pelaksanaan juga itu kurang baik atau belum menuntut pada penggunaan daya fisik yang besar. Gerakan-gerakan yang memerlukan daya fisik lebih besar sebaiknya diajarkan di kemudian hari. Yang keempat yaitu kemungkinan menimbulkan transfer positif. Jadi transfer positif dalam belajar gerak itu adalah pemanfaatan hasil belajar pada waktu lampau yang mempermudah gaya penguasaan materi belajar yang sedang dipelajari oleh peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu pengaturan waktu latihan. Jadi pemanfaatan waktu latihan itu digunakan dengan sebaik-baiknya akan untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan latihan. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu latihan perlu diatur dengan baik. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan waktu latihan. Yang pertama, tingkat perkembangan usia pelajar, tingkat keterampilan pelajar, tingkat kesulitan gerak yang dipelajari oleh pelajar. Keempat, tingkat intensitas daya fisik yang digunakan saat melakukan pembelajaran. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan usia pelajar. Jadi usia pelajar mencerminkan tingkat perkembangan fisik dari gerak yang ada pada dirinya. Jadi pada masa usia perkembangan yaitu bayi sampai dengan lebih usia 18 atau 20 tahun. Makin bertambah usia, makin juga perkembangannya makin meningkat pula. Yang kedua itu tingkat keterampilan pelajar. Jadi tingkat keterampilan pelajar erat kaitannya dengan kecepatan menguasai gerakan yang dipelajari. Makin terampil memungkinkan lebih cepat mengatasi gerakan tertentu yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, bagi pelajar yang terampil untuk setiap macam gerakan itu keterampilan cukup disediakan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan bagi pelajar yang tidak terampil. Bagi yang terampil, pelatih bisa mengajarkan gerakan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan peserta yang tidak terampil. Yang selanjutnya yaitu tingkat kesulitan. Jadi tingkat kesulitan gerakan itu erat kaitannya dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menguasai materi. Jadi untuk mengajarkan gerakan tingkatnya sulit,
atau tinggi itu memerlukan penyediaan waktu yang lebih lama dibandingkan mengerjakan gerakan yang mudah untuk dilakukan. Yang keempat itu tingkat intensitas daya fisik. Jadi untuk melakukan setiap macam gerakan tidak ada sama daya fisik atau banyaknya energi yang digunakan. Jadi gerakan yang berat atau yang melibatkan seluruh tubuh itu dilakukan dengan kecepatan tinggi akan memerlukan daya fisik yang tinggi juga atau yang lebih besar dibandingkan dengan gerakan-gerakan ringan yang melibatkan sebagian tubuh dan dilakukan perlahan dan hanya sebentar saja. Materi selanjutnya yaitu pengaturan lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar di sini itu perlu diatur sebaik-baiknya agar proses belajar gerak berlangsung dengan baik. Jadi lingkungan belajar perlu diciptakan dan diatur sedemikian baiknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peserta didik. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penciptaan dan pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama itu penyesuaian dengan bentuk kegiatan. Untuk penyesuaian dalam bentuk kegiatan itu dimaksudkan bahwa lingkungan belajar hendaknya dilengkapi dengan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh pelajar dan diatur agar bisa digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Yang kedua itu keleluasaan melakukan kegiatan. Jadi keleluasaan untuk melakukan kegiatan itu kaitannya dengan luas tempat melakukan kegiatan. Dengan demikian, pemilihan tempat untuk melakukan kegiatan hendaknya disesuaikan dengan luas tempat yang diperlukan. Misalnya, untuk belajar lempar lembing, maka diperlukan lapang yang cukup luas dan panjang seperti itu dan lain sebagainya. Yang ketiga itu keselamatan pelajar. Untuk keselamatan pelajar itu faktor yang paling penting. Mengapa? Karena faktor keselamatan pelajar itu merupakan faktor yang paling penting untuk melakukan kegiatan yang akan pelajar atau peserta didik lakukan. Jadi keselamatan pelajar itu erat kaitannya dengan kemungkinan terjadinya cedera. Jadi akibat lingkungan yang kurang memadai. Jadi misalnya tempat yang terlalu licin atau becek atau berlubang yang mengakibatkan si peserta didik cedera dan mengakibatkan sakit atau lain sebagainya. Jadi keselamatan pelajar itu sangat penting. Yang keempat itu daya tarik untuk melakukan kegiatan. Jadi daya tarik di sini itu ditimbulkan dari tersedianya alat-alat yang baik dan diatur dengan baik juga. Misalnya untuk berlatih senam lantai, pelajar akan tertarik melakukan gerakan-gerakan karena adanya matras. Karena agar tidak sakit pada saat akan melakukannya. Karena empuk dan rapi dan lain sebagainya juga. Jadi yang kelima itu yang selanjutnya kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Kenyamanan melakukan kegiatan aktivitas itu diciptakan dengan pemilihan tempat yang tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Jadi disesuaikan dengan cabur yang akan dipelajari seperti itu. Materi selanjutnya itu metode mengajar. Metode atau cara-cara mengajar gerakan keterampilan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yang pertama itu metode praktik keseluruhan dan metode praktik bagian. Metode praktik keseluruhan merupakan cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, pelajar diajarkan semua unsur rangkaian gerakan secara keseluruhan sekalipun dipraktekkan secara keseluruhan oleh pelajar masing-masing. Untuk metode praktek bagian merupakan cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, pelajar diajarkan bagian demi bagian dari unsur-unsur gerakan untuk dipraktekkan bagian demi bagian pula. Yang kedua yaitu metode drill dan juga metode pemecahan masalah. Metode drill merupakan cara pendekatan dan mengajarkan gerakan di mana pelajar diinstruksikan melakukan gerakan tertentu secara berulang-ulang berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh guru atau pelatih. Jadi guru di sini itu secara ketat mengontrol agar gerakan pada peserta itu benar-benar dilakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jadi metode ini itu bisa dikatakan merupakan metode cara pendekatan yang berorientasi pada guru. Yang selanjutnya itu metode pemecahan masalah.
pada metode ini cara pendekatannya itu dalam mengajarkan gerakan itu dimana guru hanya memberikan rambu-rambu atau mengenai tujuan dan gambaran gerakan keterampilan yang harus dikuasai oleh pelajar. Kemudian pelajar diberi kebebasan dengan cara masing-masing untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan metode ini tuh bisa dikatakan merupakan cara pendekatan yang berorientasi pada pelajar. Untuk metode drill itu berorientasi pada guru, sedangkan metode pemecahan masalah berorientasi pada pelajar. Dan yang ketiga itu metode pendekatan ketetapan dan juga metode pendekatan kecepatan. Untuk metode pendekatan ketepatan itu cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan keterampilan di mana pada awal mempraktikkan gerak kepada pelajar diinstruksikan untuk mengutamakan ketepatan gerakan. Jadi gerakan tidak perlu cepat, tetapi harus diusahakan dengan tepat. Misalnya itu dalam mempraktikkan gerakan memukul bola. Pada permainan tenis meja, pelajar harus melakukan asal masuk saja, tidak perlu keras, kencang. Yang penting bola masuk dan ke tempat lawan atau lapang lawan. Untuk metode pendekatan kecepatan sama seperti tadi, mungkin kalau ketepatan itu mempraktekkan dengan unsur mengutamakan kecepatan. Untuk di sini tuh mengutamakan kecepatan gerak. Jadi selain harus tepat, gerakan juga diupayakan harus cepat dalam melakukannya. Misalnya kita mempraktekkan memukul bola pada permainan tenis meja, pelajar harus memukul cepat dan tepat. Bagaimana caranya? Bola itu bisa masuk dan tidak boleh bola menghindar atau jatuh di belakang meja lawan, seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, dan saya menyimpulkan bahwa strategi dapat diasumsikan sama artinya dengan sebuah siasat, cara atau taktik. Setelah guru menerapkan pendekatan pembelajaran, maka selanjutnya guru harus menyusun sebuah strategi dalam pembelajarannya. Dengan demikian, maka strategi pembelajaran itu bukan merupakan proses yang pasti yang siap dipakai dalam segala situasi dan juga tujuan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran adalah merupakan hasil pilihan yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan pembelajaran tertentu. Situasi dan tujuan pembelajaran itu dapat berbeda-beda macam jenisnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.